Halo, apa kabar? Jumpa lagi. Pada video kedua ini, saya akan menyambung pembahasan soal bahasa dan sastra Inggris yang sebelumnya kita bahas dari soal nomor 16. Sekarang kita sambung dengan membahas soal nomor 29. Nah, soal yang kalian lihat sekarang ini adalah contoh dari soal teks news item. News item atau seperti teks berita. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita melihat teks yang seperti ini, mungkin bagi sebagian kalian memusingkan, jangan terlalu dipusingkan dengan teksnya dulu, tapi pastikan Anda membaca dan tahu arti dari pertanyaannya. Pertanyaannya dari soal nomor 29 ini adalah, what is the topic of the text? Kalau ada pertanyaan topik, yang namanya topik, biasanya itu pertama biasanya ditunjukkan di kalimat atau paragraf pertama. Topiknya, intinya tentang apa atau judulnya tentang apa, temanya tentang apa. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, kalian tinggal lihat saja di kalimat atau paragraf pertamanya, kalian bisa langsung menemukan jawabannya. Kira-kira apa jawabannya? Nah, kalau kita membaca kalimat pertama atau paragraf pertama dari teks ini adalah, ini tentang Indonesia is developing unmanned submarine technology in the hope of securing the country's vast ocean territory at an efficient cost. Ini variabelnya apa? Variabel utama dari kalimat ini adalah, kalau lihat pilihannya, pilihan antara A sampai dengan E, di sini semuanya tentang unmanned submarine. Nah, kita tinggal menyesuaikan apakah adjusting, operating, competing, developing, manufacturing. Nah, di sini jelas-jelas ada kata developing. Indonesia is developing unmanned submarine technology. Jadi jawabannya jelas adalah D. Gimana, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, masih dengan teks yang sama di soal nomor 31. Selalu baca pertanyaannya. Why does the Defense Ministry assign PT Robo Marine to build unmanned submarine? Apa alasannya atau kenapa Kementerian Pertahanan menunjuk PT Robo Marine untuk membangun kapal selam? Kita lihat pilihannya di sini. Antara A, B, C, D, E. Karena it possess a large factory, punya pabrik besar. It holds skills in technology, punya kemampuan dalam teknologi. It has experience in making ships, punya pengalaman dalam membuat kapal. It has skills to operate submarines, punya kemampuan untuk mengoperasikan kapal selam. It always gets assignment from the Defense Ministry, selalu dapat penugasan dari Kementerian Pertahanan. Kita lihat teksnya, kira-kira apa? Apa alasannya? Nah, ini jawabannya harus ada di teks berarti. Kita harus menggunakan teknik yang sama, scanning dan skimming. Nah, di sini PT Robo Marine Indonesia adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Bandung. Nah, di paragraf selanjutnya juga PT Robo Marine, mereka menunjuk PT Robin karena perusahaan has skill in this technology. Jadi sudah jelas jawabannya adalah karena mempunyai skill in this technology. Jawaban untuk nomor 30 adalah
Yeah, it holds skills in the technology. B. 31. Pertanyaannya dalam kurung atau dalam tanda kutip, Kaledupa was tested on Sunday in Wakatobi Waters, Southeast Sulawesi, to obtain the Ministry Certificate of Eligibility, paragraph 5. Ini kalau kita melihat lagi seperti ini berhubungan kosakata kembali, ya. Tapi sebenarnya ada cara lain. Kita tinggal tapi sedikit lebih sulit. Kalau kita tidak punya pengetahuan dengan kosakata, kita bisa mencoba kata-kata yang paling mirip ketika kalau misalkan disambungkan dengan kalimat yang ada di teks. Tapi kalau misalkan kalian punya kemampuan kosakata, obtain itu kan artinya mendapatkan atau meraih, mencapai. Nah, kata yang mendekati kata obtain dalam arti adalah meraih, mendapat, berarti kalau legalize, melegalkan, propose, mengajukan, report, melaporkan, retain, menjaga, get, mendapatkan. Berarti yang paling mendekati adalah get. Jadi jawabannya adalah E. Kita lihat kembali soal 32 sampai dengan 35. Nah, ini teksnya tentang, kalau ada kata once upon a time, ini nggak akan beda jauh. Ini teksnya teks narrative, ya, narrative text. Kembali, jangan dipusingkan dengan teks seperti ini. Kalian fokus saja ke pertanyaannya dan pilihannya. What happened to the boy before he was able to pull out a stick? Apa yang terjadi terhadap anak laki-laki tersebut sebelum dia mampu mengeluarkan stick atau tongkat? Dan pilihannya, A. He mocked the villagers. B. He traveling down a hill. C. He was sailing on a lesson. D. He was summoned by an old woman to go to a village nearby. E. He was given a shelter, meat, and lesson by an old female villager. Kira-kira apa jawabannya? Nah, berarti what happened? Kita tinggal cari kata kunci the boy before he was able to pull out a stick. Dengan teknik skimming, kita bisa menemukan jawabannya. Nah, di sini sebelum dia mengeluarkan stick. Dia di sini sudah mengeluarkan stick, berarti kita tinggal mencari jawabannya di kalimat sebelum ini. Dia berterima kasih terhadap seorang perempuan tua. Kemudian the old woman gave him a lesson, a big wooden mortar. She reminded him, please remember, if there is a flood, you must save yourself. Use this lesson as a boat. Jadi jawabannya kira-kira apa? 32, jawabannya adalah A. He was given a shelter. Ya kan? Kemudian dia diberikan meat, makanan, dan lesung by an old female villager sebagai kapal atau perahu. Jawabannya E. Kita lihat pertanyaan nomor 33. What is the main idea of the first paragraph? Nah, ini pertanyaan main idea of the first paragraph. Berarti yang kita perhatikan, kita pantengin teksnya adalah paragraf pertama saja, ya. Jangan beralih ke paragraf yang lain, karena jawabannya ada di paragraf pertama. Jadi, what is the main idea of the first paragraph? Kira-kira apa jawabannya? Ini menceritakan tentang
Si anak tersebut, dia kelaparan, dia mengetok setiap rumah, tidak ada yang peduli, tidak ada yang membantu. Pada akhirnya, dia bertemu dengan wanita tua, membantu dia, memberikan dia tempat berteduh dan makanan. Ketika anak laki tersebut ingin pergi, perempuan itu memberikan dia lesung, kemudian mengingatkan dia untuk menggunakannya jika banjir. Nah, berarti ini menceritakan tentang apa? Cukup membingungkan kan ya? Karena jawabannya a hungry and weak boy. Ya, tapi kita lihat pertanyaan pilihan selanjutnya. Nobody care about the poor. Iya, betul. A big wooden mortar for pounding. Ada. The generous old woman who live in the village. Ya, ada. The generous old woman who helped the poor boy. Ya. Nah, jawabannya adalah kira-kira apa? Di sini ini kan semuanya sama tentang kata benda. A hungry and weak boy. Nobody care, kata sifat. A big wooden word, kata benda. The generous old woman who live, menyatakan kata benda. Tapi di sini yang membedakan kalimatnya. Ini wanita yang sangat baik hati yang membantu laki-laki yang kasihan, who help the poor boy. Berarti jawabannya adalah yang lebih mewakili teks di sana adalah ide utamanya adalah tentang the generous old woman who help the poor boy. Itu jawabannya. Selanjutnya, kita lihat pertanyaan 34. What can we learn from the story? Di sini menceritakan kalau sebelumnya itu menceritakan di paragraf pertamanya tentang generous old woman. Berarti menceritakan tentang wanita yang baik hati. Tapi alangkah lebih baiknya kita kembali lagi ke soal untuk meyakinkan apa jawabannya dengan membaca teks tersebut dengan menggunakan teknik skimming, baca cepat. Jadi teks tersebut menceritakan tentang banjir ya, gara-gara stick yang bisa dicabut oleh anak tersebut jadi banjir. Jadi apa yang kita pelajari? A. Honesty makes happy. B. We should be humble. C. We should work together. D. Kindness makes happiness. E. Great efforts make success. Ini cukup membingungkan juga pastinya buat kalian. Tapi kita lihat bahwa di situ ada pesan moralnya, yaitu adalah ini tentang generosity, tentang kebaikan. Nah, berarti kata kuncinya adalah tentang kebaikan. Kalau misalkan honesty, kejujuran, di situ tidak menceritakan tentang kejujuran. We should be humble, kita harus rendah hati. Tidak spesifik, yang pasti old woman itu adalah orang yang humble karena baik. We should work together, di situ tidak menceritakan. Great effort make success, dia punya usaha. Tapi ini tidak menceritakan tentang great effort make success. Yang paling mendekati adalah tentang kindness make happiness. Kindness makes happiness. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah jawaban D. Karena ini old woman itu mengajarkan tentang kindness, kebaikan. Yang akhirnya memberikan kebahagiaan karena si laki-laki tersebut menyelamatkan
old woman yang hampir tenggelam. Oke, jawabannya. Nomor 35. The boy wanted to try his luck. Anak laki tersebut ingin mencoba keberuntungannya. Bla bla bla. He stepped forward and pulled out the stick. Nah, kita harus kembali ke teks lagi. Apakah ini ada? Kalau ada berarti kan tinggal mencari jawaban yang sama, kata yang sama. The boy wanted to try his luck. Nah, di sini can I try? Asked the little boy. Oh, di sini berarti tidak ada. Nah, ada. The boy wanted to try his luck. Consequently, he stepped forward. Consequently, he stepped forward and pulled out the stick. Step forward and pull out the stick. Oh, berarti kita tinggal mencari padanan dari consequently. Apa kira-kira? So, sehingga. As, bagaimana? Despite, meskipun. Although, meskipun. Additionally, sebagai tambahan. Nah, jadi despite, although, additional, tidak mungkin. As juga tidak mungkin. Jadi jawaban paling mendekati adalah A. So, the boy wanted to try his luck, so he stepped forward and pulled out the sticks. Nah, di sini diperlukan pemahaman kalian tentang penggunaan ini, preposition. Oke. Kita lihat teks ini. Nah, ini teks yang kalian lihat sekarang ini adalah teks tentang recount, ya, menceritakan tentang masa lalu. Nah, kita lihat pertanyaannya. What is the topic of the text? Nah, kembali lagi topik. Kalau bicara topik, nah ini topiknya itu adalah teks, ya. Berarti topik secara keseluruhan. Berarti kita harus melihat ini secara keseluruhan dengan menggunakan teknik scanning dan skimming. Kita harus scan dulu pertanyaannya. Scan dulu teksnya berdasarkan pertanyaan yang diberikan. What is the topic of the text? Berarti ini tentang menceritakan tentang ada kata enslave, berarti kan ada perbudakan di sini, ada enslave people, tobacco plantation. Oh, menceritakan tentang perbudakan manusia yang dipaksa untuk menjadi pekerja di perkebunan di Karibia, di Amerika Selatan, dan ada perbudakan juga. Nah, kira-kira apa jawabannya? Ini sudah tertebak sebenarnya. Oh, ternyata tidak juga. Slavery in Europe, the abolition of slavery. Ada ya, slavery in Europe, the abolition of slavery, countries in which slaves were taken, human beings trade committed by Europeans, slave in plantation in the Caribbean and in America. Berarti sudah ini kan menceritakan tentang bagian tertentu dari teks. Slavery in Europe. Ya. Tapi ini bukan hanya di Eropa. Berarti ada satu bagian dalam teks yang menceritakan tentang perbudakan di Eropa. The abolition of slavery. Ya, ada sebagian. Countries in which slaves were taken. Ya, menceritakan ini dari mana budak itu diambil. Tapi yang secara umum, yang menjadi topik dari teks ini adalah human beings trade committed by Europeans. Jadi perdagangan manusia dilakukan oleh orang Eropa. Nah, jawabannya itu yang menjadi topik dari teks di atas. Jawabannya adalah D.
Kesimpulan. Nah, kalau we can conclude that, conclusion. Nah, berarti kita tinggal membaca teks terakhirnya biasanya kalau conclusions. Nah, di sini tentang dari pilihannya chattel slavery occurred in Europe. Chattel slavery was against human rights, was applied by full settlers, only went to enslaved children, it was caused by plantation and mine. Nah, kita lihat paragraf terakhirnya. A chattel slave is an enslaved person who is owned forever and whose children and children's children are automatically enslaved. Chattel slaves are individuals treated as complete property to be bought and sold. Chattel slavery was supported and made legal by European governments and monarchs. This type of enslavement was practiced in the European colonies from the 16th century onwards. Jadi kesimpulannya apa kalau kalian bisa terjemahkan? Ya, jawabannya adalah chattel slavery was against human rights. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan 38. At first, this was on quite a small scale, but the slave trade grew during the 17th and 18th centuries. Blah blah blah. European countries conquered many of the Caribbean islands and much of North and South America. Di sini mencari jawaban yang menjambungkan kalimat. Oke. Ini kalian bisa menerjemahkan? Kita coba terjemahkan ya. Pada awalnya, ini terjadi dalam skala yang kecil, tapi perdagangan budak bertumbuh atau berkembang di abad ke-17 dan 18. Bla bla bla. Negara-negara Eropa menaklukkan banyak pulau-pulau Karibia dan banyak dari Amerika dan banyak juga dari Amerika Selatan dan Utara. Nah, di sini kan despite meskipun because although, therefore, moreover, despite meskipun, because karena, although meskipun, therefore untuk itu, moreover, lebih lanjut lagi atau lebih jauh lagi. Kira apa jawabannya? Nah, ini sebenarnya lebih kepada cause effect ya. Ini berhubungan dengan cause effect. Nah, jadi ini terjadi awalnya kecil, kemudian berkembang di abad 19 karena negara Eropa menaklukkan, berarti jawabannya paling mendekati adalah B, because. Oke, kita akhiri untuk kali ini. Nanti kita lanjut ke bagian selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk komen dan like. Syukur-syukur kalian subscribe biar saya makin semangat bikin video lagi, tutorial. Semoga kalian bisa lebih mudah memahami cara pengerjaan soal-soal dalam bahasa Inggris. Walaupun kalian masih menganggap bahasa Inggris itu sulit, tetap jangan patah semangat. Pasti kalian bisa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.